Assalamualaikum sahabat yang budiman, semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang budiman, dalam sebuah hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun muhlikatun." Ada 3 hal yang dapat merusak jiwa manusia. Yang pertama, kata Rasul, suhun muta'un, yaitu sifat kikir yang selalu dituruti. Lafadz suhun walaupun dalam tatanan bahasa Arab mempunyai padanan kata yaitu bakhil, tapi lafadz suhun mempunyai makna tingkat kebakhilan yang lebih tinggi. Karena apa? Kalau hanya bakhil itu berarti orang yang tidak rela miliknya menjadi milik orang lain. Orang yang tidak rela berbagi kenikmatan kepada orang lain. Tapi kalau suhun bukan hanya orang yang tidak rela berbagi kenikmatan dengan orang lain, tetapi dia juga tidak rela jika ada orang lain mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang budiman, inilah awal mula tumbuhnya sifat hasud, sifat madmumah yang sangat berbahaya dalam hati. Berawal dari suhun muta'un, selalu menggenggam yang dia miliki, tidak mau berbagi kepada orang lain jika punya kelebihan. Karena apa? Sesungguhnya apapun yang kita miliki, ilmu, kemudian kesehatan, kemampuan, kemudian harta yang kita miliki, sesungguhnya jika sudah cukup kita gunakan, maka alangkah lebih baiknya jika kita berbagi kepada orang lain. Dan orang yang tidak pernah mau berbagi kepada orang lain, maka lama-kelamaan dalam hatinya akan tumbuh sifat hasud, yang mana hasud ini sangat berbahaya sekali. Sahabat yang budiman, kadang-kadang ketika melihat tetangganya beli TV baru, dia sudah demam. Ketika melihat tetangganya pakai gamis baru, dia sudah uring-uringan di rumah. Ketika melihat tetangganya beli motor baru, dia sudah kebingungan. Inilah sifat hasud akan merusak jiwa manusia, yang mana hasud ini berawal dari suhun muta'un. Sahabat yang budiman, maka dalam kehidupan dunia ini adalah semuanya sunatullah. Miskin, kaya, dan lain sebagainya, mampu dan tidak mampu, itu semua adalah sunatullah. Maka semuanya harus bisa saling harmoni, saling bersama, yang punya membantu yang tidak punya, yang mampu membantu yang tidak mampu, yang punya ilmu berbagi kepada yang membutuhkan, dan lain sebagainya. Maka dari itu, mari jangan sampai dalam diri kita mempunyai sifat suhun muta'un. Dari mulai hal kecil lah kita belajar berbagi, seperti berbagi nasihat baik, berbagi apapun hal-hal kecil. Maka dengan berangkat dari hal-hal kecil tersebut, insya Allah kita nantinya akan terhindar dari penyakit atau sifat yang sangat buruk, yaitu suhun muta'un, yang akan menumbuhkan sifat hasud dalam hati manusia. Sahabat yang budiman, kemudian yang kedua kata Rasul, termasuk sifat ataupun hal yang sangat merusak manusia, yaitu wahawa muttabaun, hawa nafsu yang selalu dituruti. Pengen apa-apa selalu dituruti. Kalau yang untuk menuruti hawa nafsu ini ada, duitnya ada, sebenarnya nggak masalah. Kalau sampai yang untuk menuruti hawa nafsu ini kok tidak ada, ini yang sangat berbahaya. Kadang-kadang nafsunya pengen sepeda motor baru, tetapi duit belum punya. Akhirnya di kantor berani korupsi, berani nilep duit orang lain, dan lain sebagainya. Ini yang sangat berbahaya. Walaupun kadang menuruti hawa nafsu dengan hartanya sendiri, harta yang dia hasilkan dari keringatnya sendiri, itu pun tidak disukai oleh Allah. Apalagi menuruti hawa nafsu dari harta yang
tidak dihasilkan oleh dirinya sendiri alias dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Ini yang kedua, yaitu karakter, sifat ataupun hal yang dapat merusak jiwa manusia, yaitu orang yang selalu nurutin hawa nafsunya. Jadi kita harus belajar sedikit demi sedikit lah. Kalau kita melihat teman pakai baju baru, wajar dong dalam hati kita itu pengen karena kita punya nafsu. Tapi keinginan itu harus kita ukur dengan kemampuan kita. Oh, baju saya di rumah masih banyak, masih layak. Sekedar pengen nggak apa-apa, tapi jangan langsung ingin dituruti. Seperti mbak-mbak, ibu-ibu, ketika yasinan, ketika kondangan, melihat temannya pakai gelang emas baru, melihat temannya pakai jilbab baru, pakai gamis baru, jangan langsung uring-uringan. Sampai rumah langsung ngejar suaminya, pokoknya besok saya harus dibelikan gamis baru yang merek si A, merek si B, dan lain sebagainya. Karena apa? Kalau suami ada duit, ini akan terbeli. Tapi kalau suami lagi nggak ada duit, lagi ekonomi seperti ini, akhirnya terus selalu gelisah. Karena apa? Tidak bisa menuruti keinginan istrinya. Inilah, sahabat yang budiman, maka kita harus berusaha untuk mengekang nafsu kita. Jadi jangan selalu dituruti apa yang menjadi keinginan nafsu kita. Dan yang ketiga, para sahabat, Rasul menyampaikan termasuk hal yang dapat merusak jiwa manusia, yaitu ijabul mar'i binafsihi, yaitu kagum dengan diri sendiri. Lah, ini adalah awal mula dari tumbuhnya sifat takabur. Karena apa? Ijabul mar'i binafsihi, orang yang kagum dengan dirinya sendiri ini akan menganggap rendah orang lain. Jika dia punya keilmuan, akan menganggap orang lain rendah semuanya. Jika dia punya keahlian, punya profesi tersendiri, keahlian tersendiri, maka akan menganggap rendah orang lain. Karena apa? Dia kagum dengan kebisaan yang dia punyai. Contoh, dia bisa nukang, kemudian dia bisa melukis, dia ahli mancing, dia ahli dan lain sebagainya lah. Pokoknya kelebihan-kelebihan yang diberikan oleh Allah kepadanya, dia menganggap itu adalah kepunyaan dia. Dan akhirnya dia heran sendiri, kagum sendiri dengan kelebihan yang sejatinya Allah titipkan kepadanya. Sahabat yang budiman, maka dari itu marilah kita jaga diri kita dari ketiga sifat ini, yaitu menuruti sifat kikir, menuruti hawa nafsu, dan kagum dengan diri sendiri. Jadi kalau kita punya kelebihan, bisa membantu orang, bisa menolong orang, kemudian nafsu kita berbisik dalam hati kita agar kita kagum dengan diri kita sendiri, maka harus kita rendahkan. Kita harus sadari bahwa kita bisa membantu orang, kita bisa seperti ini, seperti itu semua atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat yang budiman, ketiga sifat ini walaupun tempatnya dalam hati, tapi sangat berbahaya sekali jika salah satu atau bahkan ketiga-tiga sifat ini bersemayam dalam hati seseorang. Untuk itu, mari kita selalu menjaga hati kita, menjaga diri kita. Semoga kita terhindar dari sifat yang dikatakan oleh Rasul sangat berbahaya ini dan sangat merusak. Untuk itu, terakhir, mari kita mohon kepada Allah, semoga hati kita selalu dijaga oleh Allah menjadi hati yang baik. Jika hati kita sudah baik, semoga perilaku kita, lahiriah kita juga akan ikut baik. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.